اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang atau barang siapa yang mengambil barakah dengan pohon atau dengan batu atau sejenis keduanya. Bab barang siapa yang mengambil berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan sejenis keduanya. Iya, maksudnya faqad asyraka billah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Orang yang mengambil berkah dengan batu atau dengan pohon atau dengan sejenis keduanya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Iya, sebab batu dan pohon dia tidak bisa menciptakan keberkahan dan tidak bisa mengadakan keberkahan itu. Dan batu dan pohon juga bukan sebab terhasilkannya keberkahan. Sehingga siapa yang mengambil berkah dengan batu atau dengan pohon atau sejenisnya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Iya. Ini kalau man di sini kita maknakan kepada syartiyah. Nah, sebagian menyebutkan bahwasanya man di sini bermakna mausulah, yakni bab orang-orang yang mengambil berkah dengan pohon, yakni dengan menggunakan pohon atau dengan batu dan sejenis keduanya, yakni maka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini judul bab yang menjadi pembahasan kita. Dan bab ini pada hakikatnya merupakan kesempurnaan dari bab-bab sebelumnya. Dimana kalau kita lihat dari bab sebelumnya, beliau menyebutkan tentang larangan memakai gelang atau benang-benang dan sejenisnya untuk menolak penyakit atau mendatangkan manfaat dan semisal itu. Demikian pula larangan menggantungkan jimat atau membaca doa-doa ruqyah yang mengandung kesyirikan, yaitu permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini disebutkan larangan mengambil berkah, ya, atau mengumpulkan berkah, atau dibahasakan sebagian orang ngalap berkah dengan batu atau dengan pohon dan sejenis keduanya. Iya. Maka kalau kita melihat pada bab-bab yang beliau bawakan di sini, ini kaitannya atau muaranya berkaitan dengan pembahasan meyakini selain Allah Subhanahu wa taala bisa
menghilangkan mudarat atau bisa mendatangkan manfaat. Dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, menolak mara bahaya adalah Allah. Allah yang mampu untuk hal tersebut. Nah, kalau ada yang meyakini bahwa selain Allah mampu melakukannya, maka dia telah membuat sekutu bagi Allah, membuat ada tandingan dan saingan bagi Allah, dan itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat, memang pada sebagian benda-benda itu bisa menimbulkan efek, pengaruh atau akibat ketika kita menggunakannya atau memakainya. Nah, contoh misalnya racun. Siapa yang meminum racun, maka dia bisa mati dengan sebab itu. Iya, api misalnya. Siapa yang membakar dirinya, maka dia bisa terbakar dengan hal tersebut. Tetapi itu semua menjadi sebab. Yang menimbulkan efek dari benda-benda tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah tidak menginginkan hal tersebut, maka dia tidak akan terjadi. Ya, misalnya racun. Racun yang membunuh diminum oleh seseorang. Racun pada dasarnya membunuh orang. Ya kan? Itu sebab orang bisa mati gara-gara minum racun. Tetapi sebab itu terkadang bisa tidak berefek bagi seseorang ketika Allah tidak mengizinkannya. Ada orang yang minum racun, dia meninggal dengan sebab itu. Ada juga orang yang minum racun, tapi dia tidak meninggal dengan sebab itu. Allah masih menginginkan dia hidup. Nah, sama dengan api. Api sifatnya membakar. Orang yang masuk ke dalam kobaran api, maka secara asal hukumnya dia akan terbakar. Karena api bisa memunculkan sebab kebakaran atau membakar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sebab itu, maka dia tidak akan bisa membakar. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dimasukkan oleh kaumnya ke dalam kobaran api, ternyata api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pengaruh dan efek dari api tersebut yang asalnya membakar, tetapi dalam peristiwa Nabi Ibrahim ia tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwa semua benda-benda terkadang memberikan efek, pengaruh. Tetapi pengaruh tersebut bisa saja hilang kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan bisa saja berpengaruh ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada orang misalnya jatuh dari lantai 10 di gedung misalnya, lantai 10 jatuh. Nah, biasanya orang yang seperti ini akan meninggal, ya kan? Itu hukum asalnya. Kebanyakannya seperti itu. Tapi bisa jadi pada kasus tertentu yang mungkin sedikit jumlahnya, ada orang jatuh dari lantai 10 tapi dia tidak meninggal dunia. Kenapa? Karena yang memunculkan efek apakah dia sakit atau dia bahkan mati atau tidak mati, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesembuhan, kita minum obat misalnya, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Iya. Kita tahu misalnya ada orang sakit malaria. Dia minum obat ini, obat malaria. Iya, sakitnya sama, tetapi ketika dia minum obat, ya, dua orang misalnya minum obat yang sama, satunya sudah sembuh, satunya belum kunjung sembuh, bahkan lebih parah. Kenapa? Ya, karena yang memunculkan sebab dan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat cuman sebab. Dan bisa jadi efeknya dihilangkan oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut. Nah, ini perkara yang harus kita pahami. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka pembahasan ini berkaitan dengan masalah mengambil keberkahan. Berkah, ya, dalam bahasa Arab
disebut dengan barokah. Barokah, kalau kita bahasa kita berkah. Nah, artinya barokah itu adalah kasratul khairi wa thubutuhu. Sesuatu itu dikatakan berkah ketika bertambah kebaikannya dan kebaikannya terus menerus ada. Nah, itu namanya berkah. Ya, diambil dari kata al-birkah. Ini dalam bahasa Arab al-birkah itu artinya majma'ul ma, kumpulan air. Ya, disebut dengan kumpulan air karena menjelaskan dua sifat. Yang pertama, banyaknya air tersebut karena dia terkumpul. Kemudian tetapnya air tersebut berada di tempat tersebut karena dia berkumpul di suatu tempat. Nah, itulah keberkahan diambil dari kata itu. Dinamakan keberkahan karena terus bertambah dan semakin banyak kebaikannya, dan kebaikan tersebut tidak hilang, terus menerus ada. Nah, itu namanya keberkahan. Nah, kemudian dikatakan tabarruk. Kalau tabarruk, tabarroka, ya tabarroku, tabarrukan, isim masdarnya atau masdarnya. Maknanya kata para ulama tolabul barokah, yaitu meminta keberkahan. Ya, karena keberkahan artinya adalah banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan, maka minta keberkahan maksudnya meminta kebaikan yang banyak dan agar kebaikan tersebut terus menerus ada. Itu makna dari meminta keberkahan. Iya. Jadi seorang misalnya berdoa, ya Allah berkahilah umur saya. Maknanya apa? Ya Allah berikanlah tambahan pada umur saya, dan hendaknya umur saya terus menerus ada dan terus berada dalam kebaikan. Nah, itu namanya minta keberkahan. Minta keberkahan pada harta, ya Allah berkahilah harta saya. Maksudnya apa? Maksudnya agar harta tersebut bertambah dari sisi nilainya dan terus berada dalam harta yang halal dan tetap tidak berkurang keberkahannya, yakni kehalalannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi SAW terkadang mendoakan keberkahan pada diri seseorang. Ya, misalnya dalam kisah seorang pedagang itu, ya, yang dia dititipkan oleh Nabi SAW untuk membeli seekor kambing. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada sahabat itu, ya, 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Iya. Maka sahabat ini pun, ya, pergi ke pasar untuk membeli seekor kambing yang diperintahkan oleh Nabi. Namanya Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu. Iya. Maka ketika dia berada di pasar membeli kambing, ya, karena Urwah al-Bariki dia termasuk sahabat yang hebat dalam berdagang, menjual atau membeli, maka dengan uang 1 dinar dia bisa dapat 2 ekor kambing. Dengan uang 1 dinar dia bisa beli 2 ekor kambing. Iya. Maka dia pun membawa pulang 2 ekor kambing ini. Tadinya Nabi suruh 1 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Tapi karena hebatnya dia dalam menawar, dia bisa dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian dia pulang membawa 2 ekor kambing ini. Di perjalanan pulang dia jual, ya, salah satu dari 2 ekor kambing tadi dia jual kepada orang dengan harga 1 dinar juga, dan laku. Nah, maka dia pun membawa kepada Nabi 1 ekor kambing dan uang 1 dinar tetap utuh. Dia kembalikan kepada Nabi 1 dinar, dan ini ya Rasulullah adalah 1 ekor kambing yang engkau inginkan. Maka melihat hal tersebut, Rasulullah mendoakan kepada Urwah al-Bariki. Kata Nabi, barakallahu laka fi safqati yadik. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kamu, ya, pada usaha jualan atau perniagaan kamu. Nah, disebutkan bahwa berkat doa Nabi ini, di mana Rasulullah mendoakan keberkahan untuk Urwah al-Bariki, sehingga Urwah al-Bariki itu kalau menjual sesuatu pasti laku dan laris. Bahkan tidaklah beliau menjual
satu genggam pasir di tangannya kecuali pasti laku dan dia akan mendapatkan untung dengan itu. Berkat doanya Nabi SAW, di mana Nabi mendoakan keberkahan untuk sahabat tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana ini pula? Nah, seseorang misalnya yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan terus bertambah anaknya, maka ini menunjukkan keberkahan. Karena dengan bertambahnya anak pada seseorang, maka itu keberkahan pada dirinya. Dan Nabi SAW memuji wanita yang banyak melahirkan anak. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ya, nikahilah wanita yang subur lagi penyayang, kata Nabi. Maksudnya yang subur, yang banyak melahirkan anak. Karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, terkait dengan mengambil berkah, ya, para ulama membaginya menjadi dua. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mengambil berkah dengan sesuatu yang disyariatkan, yakni tabarruk ya bi amrin syar'iyyin. Mengambil berkah, ngalap berkah terhadap sesuatu yang disyariatkan. Ya. Yaitu dia bertabarruk kepada Allah, yakni meminta berkah kepada Allah, atau dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya dia diberkahi. Contoh misalnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim jelas dia adalah kitab yang diberkahi. Allah berfirman tentang Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan. Ini kitab yang diberkahi. Bagaimana Al-Quran itu menjadi kitab yang diberkahi? Yakni kalau kita baca Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran. Demikian pula kalau kita tadabburi maknanya dan kita amalkan isi kandungannya, maka Quran akan menjadi berkah bagi orang yang membaca dan mengamalkannya serta mempelajarinya. Nah, dan keberkahan Quran sangat banyak. Ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, orang-orang yang sering mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemenangan dan pertolongan kepada orang tersebut. Makanya Allah menyelamatkan dengan hal tersebut umat-umat yang sangat banyak dari kesyirikan kepada Allah. Salah satu sebabnya adalah dengan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian juga dari keberkahan Al-Quran, orang kalau membaca Al-Quran satu huruf saja itu pahalanya 10. Satu huruf dia baca dalam ayat Quran pahalanya 10. Nah, ini kan luar biasa. Itu tidak sama seperti dia membaca hadis Nabi atau ucapan para ulama. Ya, orang membaca Al-Quran dia beribadah dengan bacaannya tersebut. Sehingga betapa banyak pahala yang didapatkan dengan dia membaca Al-Quran. Inilah keberkahan Al-Quran itu. Inilah keberkahan Al-Quran tersebut. Nah, demikian pula contoh-contoh yang lain banyak. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan keberkahan padanya. Misalnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, keberkahan pada ma'u zamzam, air zamzam. Air zamzam, ya, itu dijadikan sebagai air yang penuh dengan berkah. Nah, makanya kalau jamaah haji dan umroh ketika pulang, diantara oleh-oleh yang paling bagusnya adalah air zam-zam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keberkahan air zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ini kalau dia minum air zam-zam, dia niatkan supaya menjadi cerdas dengan itu, maka Allah akan jadikan dia orang yang cerdas. Kalau dia minum air zam-zam, dia niatkan dengan itu kesembuhan, maka Allah akan sembuhkan penyakitnya.
Kalau dia niatkan dengan minum air zam-zam supaya kuat hafalannya, maka Allah akan berikan kekuatan hafalan padanya sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Makanya kalau minum air zam-zam, niatkan dengan niat-niat kebaikan, sehingga pengaruh air zam-zam tersebut itu bisa ada pada dirinya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itulah keberkahan air zam-zam. Itulah keberkahan air zam-zam. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil keberkahannya? Ya, ini kita minum. Ya, kita minum air zam-zam tersebut, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan apa? Dengan air zam-zam. Nah, demikian pula ikhwani fiddin, misalnya air hujan. Air hujan juga disebutkan di dalam Al-Quran air yang berkah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Dan kami turunkan ya dari atas langit air yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, air yang dipenuhi dengan apa? Keberkahan. Nah, maka air hujan itu kata para ulama, air yang diberkahi. Bagaimana caranya kita bisa mengambil berkah dengan air hujan? Ya, ini mandi hujan. Makanya anak-anak itu jangan dilarang mandi hujan. Itu air yang berkah. Ya, Pak Ustadz nanti dia sakit. Sakitnya bukan karena air hujan. Ya, mungkin karena dia sebelumnya melakukan apa, mungkin panas-panas kemudian setelahnya mandi, ya mungkin sakitnya itu dari situ, bukan karena air hujan. Air hujan itu air yang penuh dengan berkah, air yang diberkahi di dalam Al-Quran, sehingga apa namanya, jangan dilarang anak-anak main air hujan, bahkan kadang disuruh ya selama apa namanya hal tersebut ya tidak membahayakan bagi dirinya dalam pengertian tidak mencelakakan dia nantinya dia sendirian misalnya ya, atau kepeleset misalnya ya, selama masih bisa diawasi maka hal tersebut tidak masalah. Makanya Nabi SAW ketika turun hujan yang pertama turun Nabi mandi hujan. Itu disebutkan dalam riwayat, Nabi buka punggungnya kemudian Nabi sengaja basahi. Sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah? Ini air yang diberkahi, air hujan itu. Makanya termasuk dari hal yang bagus kalau air hujan pertama turun, kita mandi hujan. Nah, ini membasahi apa? Membasahi badan kita. Dengan niat apa? Mengambil berkah dengan air hujan. Mengambil berkah dengan air hujan. Berdasarkan ayat ini, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Dan kami turunkan kepadamu dan kami turunkan dari atas langit air yang diberkahi. Air yang diberkahi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apalagi dari keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah. Di antaranya juga adalah apa yang bersumber dari Nabi. Anggota badannya Nabi, rambutnya Nabi ya, itu berkah. Nah, makanya para sahabat ya, disebutkan ada sebagian sahabiat yang menyimpan rambutnya Nabi. Ya, menyimpan rambutnya Nabi untuk apa? Untuk diambil keberkahannya. Ya, sebagian sahabat ada yang menjadikan keringatnya Nabi sebagai minyak wangi, karena keringatnya Nabi itu harum. Nah, mereka sapukan di pakaiannya untuk dijadikan parfum. Iya, dijadikan apa? Dijadikan parfum. Itu keberkahan. Demikian pula pernah disebutkan dalam riwayat sahabat mereka berebutan mengambil sisa air wudunya Nabi. Sampai disebutkan saking mereka berkerumun di situ kayak orang mau berkelahi. Saking banyaknya mereka ingin berebutan mau mengambil apa? Bekas air wudunya Nabi. Kenapa? Karena semua yang bersumber dari Nabi itu penuh dengan berkah. Pakaiannya Nabi ya. Wallahu alam ya, di masa sekarang ini apakah masih ada sisa-sisa peninggalan Nabi ya? Konon kabarnya ada di sebagian tempat ya, seperti yang mungkin kita biasa lihat di YouTube ya. Ini pakaiannya Nabi konon katanya, wallahu alam. Kebenarannya kita masih belum bisa pastikan. Tapi ada yang menyebutkan hal tersebut, wallahu alam. Ya, yang jelas kalau memang itu betul dari Nabi SAW, maka itu penuh dengan berkah. Ya, dia diberkahi. Nah, sehingga boleh kita mengambil keberkahan padanya. Dan perlu diketahui bahwasanya satu-satunya manusia yang diperlakukan seperti itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada yang lainnya. Nah, ya, makanya tidak ada apa namanya keberkahan mengambil berkah dari bajunya ustadz misalnya, atau apa namanya dari keringatnya kiai misalnya, atau dari apa namanya apa yang bersumber dari
seorang yang soleh misalnya, itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita ambil berkahnya. Tapi dari selain Nabi maka tidak sabit. Tidak pernah ada riwayat sahabat ngambil berkah dari keringatnya Abu Bakar misalnya, atau dari bajunya Umar bin Khattab. Nah, padahal mereka ini wali-walinya Allah, tapi tidak disebutkan seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari keberkahan-keberkahan yang disebutkan. Demikian pula ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada Ka'bah, ya, al-musyarrafah. Naam, yakni kiblatnya kaum muslimin. Allah jadikan keberkahan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ya, rumah ibadah pertama yang dijadikan untuk manusia adalah Ka'bah. Adalah di mana? Di Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kata Allah mubarakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hudal lil alamin, sebagai petunjuk dan hidayah bagi alam semesta. Maka Ka'bah adalah zat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tetapi maksudnya bukan artinya benda-benda tersebut yang disebutkan ada keberkahannya, ya, kemudian dia bisa memberikan berkah dengan sendirinya, tidak. Maksudnya yang memberikan berkah itu Allah Subhanahu wa taala melalui benda-benda tadi yang memang ada nas menyebutkan bahwasanya dia mubarak, dia diberkahi. Tetapi al-mubarik yang memberikan berkah itu tetap Allah. Jadi jangan sampai salah. Nah, jangan sampai minta berkahnya kepada Ka'bah, tetap minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta berkah kepada air Zam-Zam atau air hujan. Itu makhluk Allah, tetap minta berkah kepada Allah. Allah jadikan air Zam-Zam, air hujan, Ka'bah, ya, itu sebagai zat-zat yang diberkahi. Nah, kita mengambil berkah melalui perantaraan benda-benda tersebut dengan cara yang memang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya, seorang kalau misalnya di Ka'bah, ya, hal yang disyariatkan dan dituntunkan adalah tawaf 7 putaran di Ka'bah, ya, kemudian mengusap rukun Yamani, dan kalau bisa mencium Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Itu kita mengambil keberkahan dengan Ka'bah. Ya, bukan dengan cara mengusap seluruh bagian Ka'bah atau mengguntingi kiswahnya Ka'bah untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai jimat. Ada sebagian orang ngambil kiswah Ka'bah untuk itu. Katanya apa? Ini berkah ini. Tidak ada dalilnya bahwasanya kiswah Ka'bah itu mengandung keberkahan. Tidak ada dalilnya. Nah, ya, kita menetapkan itu keberkahan, ada berkahnya kalau memang ada dalilnya. Kalau Ka'bahnya na'am, ada keberkahannya. Tapi kiswahnya na'am. Makanya dulu sampai pemerintah Saudi itu sering mengganti kiswah Ka'bah itu, gara-gara sering diguntingi. Jadi sebagian jamaah haji dan umroh datang itu siap-siap yang bawa gunting. Nah, bawa gunting, jadi pas orang dah lihat dia guntingi itu. Nah, dia masukkan di dompetnya, ya, dengan harapan bahwasanya itu bisa dijadikan jimat. Nah, ini waliyadzubillah bisa masuk dalam kesyirikan lagi. Nah, inilah kalau orang melakukan ibadah tetapi tidak mengenal tauhid. Akhirnya seperti itu, melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah di dalam menempatkan keberkahan itu. Ya, mengambil berkah itu ada tuntunannya. Makanya ada yang disyariatkan. Tetapi ingat, ada juga yang dilarang di dalam syariat. Ada juga yang yang dilarang di dalam syariat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang soleh misalnya, orang soleh itu pada dasarnya dia diberkahi, tetapi dia diberkahi pada ilmu dan amalannya, ibadah yang dia lakukan, bukan pada jasadnya, bukan pada badannya, ya. Sehingga keliru ketika orang misalnya mencium tangan orang soleh dengan maksud, ya, supaya berkah berbagi berkah. Nah, itu salah. Kalau dia mencium tangannya orang soleh hanya sekedar ta'zim, ya, artinya memuliakan dia. Sama kalau kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu boleh, itu bagus, itu adab, ya kan? Tetapi kalau dia nyium tangannya orang soleh misalnya, orang alim, dengan maksud seperti itu salah, keliru, ya. Nah, ini
perkara yang terkadang sebagian orang keliru di dalam hal tersebut. Jadi ada ngalap berkah yang memang dituntunkan oleh syariat, ya, dan ada ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Nah, sekarang bagaimana ngalap berkah yang tidak disyariatkan itu? Ya, ngalap berkah yang tidak disyariatkan itu ada dua. Terkadang hukumnya bid'ah dan terkadang hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hukumnya apa? Bid'ah dan terkadang hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni sesuatu, ya, yang dia ambil keberkahan yang hukumnya bid'ah, yakni kalau dia mengambil berkah bertabarruk dengan sesuatu yang tidak ada sama sekali dalilnya, ya. Atau boleh jadi ada dalilnya tetapi salah dia dalam cara mengambil berkah dengan hal yang disyariatkan itu. Seperti misalnya Al-Quran. Kita sudah sebutkan pembahasan kemarin terkait dengan orang yang mengambil jimat dari Al-Quran. Al-Quran diberkahi? Nah, diberkahi. Tetapi ketika dia jadikan Quran sebagai jimat, ini keliru, ini salah. Jelas ini? Nah, ini mengambil berkah dengan sesuatu yang salah. Minimal hukumnya apa? Bid'ah. Iya, sesuatu yang tidak boleh dan diharamkan di dalam agama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hukumnya bid'ah. Iya. Dan ada yang hukumnya syirik. Ada yang hukumnya apa? Syirik. Yaitu kapan dia mengambil berkah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya. Bahwasanya itu diberkahi. Ya, misalnya dia mengambil berkah, ya, dengan tanah Karbala misalnya. Nah, ini orang-orang Syiah, ya, dari kebiasaannya kalau mereka mau beribadah itu harus ada tanah Karbala. Iya. Makanya orang Syiah itu sholat itu biasanya di depannya itu ada batu itu. Batu itu dari tanah Karbala. Mereka berpendapat bahwasanya tidak sah sujud kalau tidak sujud di atas tanah Karbala. Ya, karena mereka gulu kepada Husain bin Ali radhiyallahu an yang katanya meninggal di tanah Karbala. Nah, kemudian mereka mengambil tanah Karbala untuk dijadikan sebagai alas untuk sujud. Nah, itu bid'ah yang mereka lakukan. Itu bid'ah yang mereka lakukan. Demikian pula mengambil berkah dengan kiswah Ka'bah. Nah, ini tidak ada dalilnya. Demikian pula dengan menyentuh tangan orang soleh yang tadi kita sebutkan. Ya, menyentuh-nyentuh tangan orang soleh dengan maksud tadi, ya. Kalau hanya sekedar mencium tangan orang soleh untuk memuliakan dia, menghormati dia, ya, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Makanya dahulu, ya, sahabat mencium tangan keluarganya Nabi SAW, ya, dicium tangannya. Seperti sahabat Ibnu Abbas, ya, dicium tangannya oleh sahabat yang lain. Karena apa? Karena beliau termasuk dari kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi kalau dalam masalah itu saja sekedar ta'zim dan takrim, memuliakan saja, itu tidak masalah. Tapi kalau mengambil berkah dengannya, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka itu dari mengambil berkah yang tidak disyariatkan. Iya, dan bisa dihukumi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang syiriknya syirik akbar, ya, syirik yang besar, dan terkadang syiriknya syirik asghar. Terkadang syiriknya syirik asghar. Kalau syirik akbar, jikalau dia meyakini bahwasanya benda-benda tadi yang tidak disyariatkan itu bisa menciptakan keberkahan dengan sendirinya. Ya, nah, ini hukumnya syirik akbar. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya benda-benda tadi bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Ya. Seperti misalnya meyakini bahwa tanah kuburan, ya, tanah kuburan misalnya bisa memberikan berkah. Nah, diolah menjadi penglaris misalnya, ya, atau semisal itu. Maka ini syirik, dan syiriknya syirik akbar. Ya. Karena sekali lagi al-mubarik yang memberikan berkah dan menurunkan berkah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berserikat di dalamnya, ya, terkait dengan hal tersebut. Makanya Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, yakni hanya Allah yang memberikan berkah.
keberkahan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki berkah dengan sendirinya, tidak yang lainnya. Nah, ini harus dipahami. Hanya Allah yang memberikan berkah. Makanya minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukumnya syirik akbar. Ada yang syirik asghar, syirik kecil. Ini kalau dia meyakini benda-benda tadi yang tidak disyariatkan atau tidak ada dalilnya dia bisa mendatangkan berkah, ya dia hanya mengatakan itu sebab mendatangkan keberkahan. Ya, tetapi yang mendatangkan berkah itu Allah. Benda-benda tadi itu hanya sebab. Nah, ini hukumnya syirik asghar. Ya, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini sudah lewat pembahasannya terkait dengan masalah hukum terkait dengan masalah sabab. Ya, syiriknya orang yang menjadikan sebab padahal dia bukan sebab. Itu adalah kesyirikan dan hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ya, terkait dengan keberkahan ini perkaranya tauqifiyah. Kita tidak boleh menetapkan sesuatu itu ada berkahnya ya kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh menetapkan sesuatu ada berkahnya kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Ya, maka tidak boleh mengada-ada. Nah, ini ada keberkahannya, ini diberkahi, sementara dia tidak punya dalil tentang hal tersebut. Nah, harus ada dalilnya, entah dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka tidak boleh orang misalnya berkata barakta ala syai', kamu memberkahi sesuatu. Ya, atau misalnya dia bilang aku akan memberikan berkah terhadap perbuatanmu. Nah, ini menyaingi Allah. Tidak boleh seperti itu. Karena yang memberikan berkah sekali lagi adalah Allah. Allah hanya menurunkan berkah pada apa-apa yang Allah inginkan. Seperti Al-Quran, Allah turunkan berkah kan? Air Zam-Zam, Allah turunkan berkah. Air hujan, Allah turunkan berkah pada air hujan. Iya. Ka'bah, Allah tuh jadikan keberkahan padanya. Nah, tetapi benda-benda tadi termasuk Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah bukan ya dalam artian dia bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Nah, tetapi dia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Al-Qur'an kalamullah, dia bagian dari sifat Allah, dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyebarkan ilmu itu keberkahan. Menyebarkan ilmu adalah keberkahan. Iya. Makanya disebutkan Allah mensifatkan Nabi Isa alaihi salam dengan keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Iya. Dan aku dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun aku berada. Yani Allah turunkan keberkahan pada Nabi Isa ketika dia menyampaikan kebaikan kepada manusia. Makanya para nabi dan para rasul ya keberkahannya di situ. Demikian pula para alim ulama keberkahannya di situ. Yani ketika dia menyebarkan ilmu, berdakwah ya, maka di situ ada keberkahan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi menyebutkan ngalap berkah yang hukumnya syirik, yaitu ngalap berkah dengan batu atau pohon dan semisal keduanya yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nah, maka itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini beliau akan sebutkan satu ayat dan satu hadis dari Nabi SAW, akan kita baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.